Halo semuanya, kami dari Omnipotent Team. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu tentang apa saja sih permasalahan yang dihadapi oleh Linggo Junior, dan apa saja solusi yang coba kami berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tak kenal maka kata saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanaka Indonesia, selaku tim leader di sini. Saya dari jurusan akuntansi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Anita dan juga Elena. Halo, nama saya Nita Ismi Oktaviani dari jurusan Akuntansi Universitas Indonesia. Kenalkan, nama saya Ellen Stefani Gunawan dari jurusan Akuntansi Universitas Indonesia. Baik, saya akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Berikut merupakan topik yang akan kami bahas, yaitu Introduction, Problem, Current Strategy, dan Solution. Lingotalk adalah lembaga penyedia layanan belajar bahasa asing dengan kelas intensif dan privat yang didirikan oleh Andre Benito selaku Chief Executive Officer dan Hari Wijaya selaku Chief of Product pada tahun 2017. Namun, semenjak pandemi COVID-19, diluncurkan lingotalk.co yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dan pada September 2021, Lingotalk meluncurkan Lingo Junior yang fokusnya menjadi teman belajar bahasa asing untuk anak-anak usia 3-12 tahun dan kini tersedia 5 bahasa. Sistem pembelajarannya adalah kelas dilakukan secara daring yang dapat diakses secara mandiri kapan saja dan di mana saja, serta live session bersama Lingo Tutor. Pada bagian problem, kami menggunakan fishbone analysis yang dirangkum menjadi diagram yang tampak pada layar. Permasalahan utama Lingo Junior adalah sulitnya menguasai pasar anak-anak dan dibagi lagi menjadi beberapa masalah, yaitu dari sisi tutor, fasilitas, harga, penyaluran jasa, brand awareness, dan sistem daring. Pertama dari sisi people, pada kasus disebutkan bahwa mayoritas tutor Lingo Junior merupakan pekerja lepas, sehingga sulit mempertahankan kualitas tutor. Selain itu, pekerja lepas tersebut tidak melewati proses pelatihan intensif yang umumnya diberikan oleh perusahaan kepada calon karyawan. Maka tutor Lingo Junior tidak memiliki standarisasi pengajaran. Tidak hanya dari sisi kualitas tutor, jika dibandingkan dengan kompetitor sejenis, beberapa kompetitor sudah memiliki tutor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sementara Lingo Junior hanya memiliki tutor lokal. Kemudian dari sisi produk, Lingo Junior menawarkan dua paket dengan fasilitas serupa yang tidak terlalu beragam, yaitu 10 kali live session untuk 60 menit dengan jadwal yang dapat disesuaikan kebutuhan pengguna, ada kuis, dan materi pembelajaran. Namun hal ini kurang maksimal jika dibandingkan kompetitor seperti English Academy by Ruang Guru yang menawarkan fasilitas kepada orang tua untuk memantau anaknya, serta metode pembelajaran yang interaktif, atau Cakap yang memiliki foreign tutor, laporan untuk orang tua, serta garansi. Selanjutnya dari sisi price, Lingo Junior menyediakan dua harga paket di mana private class 900.000 dan group class 550.000. Namun, jika dibandingkan Cakap yang mendapat dengan harga 550.000, semi-private untuk 3 sesi per minggu membuat Lingo Junior masih tergolong mahal. Selain itu, pemangku kepentingan seperti siswa, orang tua, dan guru masih banyak yang tidak rela mengeluarkan uang untuk layanan pendidikan seperti Lingo Junior, karena beranggapan itu adalah kebutuhan yang mewah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan tim saya. Jadi untuk problem keempat dari fishbone analysis adalah aspek place, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Lingo Junior merupakan platform online course yang menawarkan kemudahan dalam pengaksesan dan sistem pembelajarannya. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat dua survei yang bertentangan dengan pembelajaran secara online seperti yang bisa kita lihat pada slide berikut. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kefokusan para siswa terhadap materi yang diberikan secara online cukup rendah yang berujung pada kesulitan memahami materi yang diberikan. Lalu aspek selanjutnya adalah proses, yaitu bagaimana perusahaan menjaga mutu produk atau layanan. Dalam kasus disebutkan bahwa Linggo Junior belum memiliki standar pengajaran atau prosedur baku mengenai bagaimana pengajaran di kelas berlangsung. Selain itu, Linggo Junior juga belum memiliki staf khusus yang mengawasi bagaimana tiap tutor melakukan suatu pengajaran. Aspek terakhir dari 8P yang berpengaruh atas permasalahan utama Lingo Junior adalah promotion. Di sini kami melihat bahwa Lingo Junior masih belum mengoptimalkan aspek tersebut. Sejauh ini media promosi yang digunakan oleh Lingo Junior adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Namun Lingo Junior kurang mengikuti perkembangan tren, sehingga konten yang dihasilkan pun jarang mendapatkan atensi dari pengguna media sosial. Selain itu, Lingo Junior belum memiliki brand ambassador untuk merepresentasikan produknya. Jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Ruang Guru, promosi Lingo Junior masih terbilang cukup lemah. Terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh Linggo Junior, sejauh ini mereka telah melakukan beberapa strategi yang digunakan untuk memasuki dan bertahan di pasar. Yang pertama dari segi produk, materi dari Linggo Junior tidak seperti kurikulum sekolah yang biasanya terlalu berfokus pada teori, misalnya terlalu berfokus untuk mempelajari grammar. Pembelajaran di Linggo Junior lebih banyak dalam bentuk bercerita dengan mengangkat kartun-kartun favorit anak sebagai pembawa materinya. Kemudian dari segi pemasaran, Linggo Junior melakukan inbound marketing dan juga outbound marketing. Inbound marketing dilakukan melalui media sosial mereka, misalnya seperti TikTok dan juga Twitter. Kemudian ada juga website, dan yang terakhir ada webinar-webinar yang biasanya dilakukan untuk merayakan hari-hari besar.
Untuk outbound marketingnya, Linggo Junior telah menjadikan yayasan sebagai target utama mereka. Linggo Junior tidak approach sekolah satu persatu, melainkan langsung approach sebuah yayasan dengan harapan ketika negosiasi disetujui, Linggo Junior bisa langsung memasuki beberapa cabang sekolah di yayasan tersebut secara sekaligus. Lalu yang kedua, dalam negosiasi, tim akan memaparkan kepada ketua yayasan bahwa penghapusan bahasa Inggris dari kurikulum adalah sebuah hal yang seharusnya menjadi perhatian. Dan berangkat dari titik tersebut, Linggo Junior akan menjelaskan apa itu Linggo Junior dan juga mengapa Linggo Junior bisa menjadi solusi dari permasalahan mereka. Tim akan meyakinkan bahwa hadirnya Linggo Junior tidak akan menggantikan peran guru, melainkan justru akan membantu guru dalam memberikan pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Setelah negosiasi disetujui, tim akan mengadakan pertemuan secara berkala untuk menerima masukan atas kekurangan Linggo Junior yang telah diterapkan di cabang-cabang sekolah tersebut. Dari sisi pasar, Linggo Junior berfokus pada pasar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian dalam hal maintain kualitas tutor, Linggo Junior memiliki sistem micro teaching group untuk tutor yang dilakukan secara berkala. Dari permasalahan dan strategi yang sudah ada, tim kami memberikan solusi yang terinspirasi dari analisis strategi map seperti yang ada pada layar. Dalam strategi map, kami membaginya menjadi 4 bagian, yaitu learning and growth, internal business process, customer perspective, dan financial perspective. Fondasi dalam merancang strategi map dimulai dari learning and growth. Linggo Junior perlu meningkatkan kualitas tutor. Cara pertama yaitu dengan pelatihan tutor yang sudah dilakukan, tetapi tim kami memberikan suggest untuk mengembangkannya dengan solusi kedua, yaitu adanya sesi untuk tutor, saling berdiskusi seperti kendala dalam mengajar dan bagaimana solusinya. Kemudian, Linggo Junior dapat mempekerjakan foreign tutor sehingga dapat melatih speaking siswa, menciptakan dan menumbuhkan keberanian siswa untuk berbicara bahasa Inggris, dan siswa paham bahwa belajar bahasa Inggris itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus. Ukuran keberhasilannya adalah Customer Satisfaction Index. Selain meningkatkan kualitas tutor, penting bagi Linggo Junior untuk meningkatkan kualitas karyawan tetap melalui workshop, pelatihan, serta outing. Keberhasilannya adalah Employee Productivity Rate. Learning and growth ini akan mendukung fondasi kedua, yaitu internal business process. Selanjutnya, dalam internal business process, terdapat 4 hal yang perlu dilakukan oleh Linggo Junior. Yang pertama yaitu membangun dan mempertahankan hubungan baik bagi mitra maupun bagi customer. Bagi mitra sendiri, mungkin sebelumnya Linggo Junior sudah melakukan periodical meeting. Namun untuk kedepannya bisa dilakukan improvement, yaitu berupa diadakan event berupa webinar untuk campaign mengenai pentingnya belajar bahasa. Lalu untuk customer sendiri diperlukan customer service yang cepat tanggap. Ukuran keberhasilan dari hal ini adalah persentase mitra dan customer loyalty, customer retention rate, dan survei mengenai kepuasan anak setelah kursus. Hal kedua yang perlu dilakukan yaitu diversifikasi fasilitas seperti pembelajaran yang lebih interaktif dengan adanya flashcard. Ukuran keberhasilan dari hal ini adalah Customer Satisfaction Index. Hal ketiga yaitu standarisasi pengajaran. Linggo Talk perlu mengadakan standarisasi pengajaran dengan menerapkan SOP dan pengawasan pada beberapa pertemuan. Ukuran keberhasilan dari hal ini adalah Customer Satisfaction Index. Lalu hal terakhir yang perlu dilakukan oleh Linggo Junior adalah inovasi terhadap produk. Seperti sistem kenaikan level yang biasanya memakan waktu cukup lama dapat dipecah menjadi sub-level sehingga anak-anak nantinya bisa merasakan perasaan senang ketika kenaikan level secara lebih cepat. Perasaan tersebut selanjutnya akan menciptakan rasa adiksi seperti bermain game. Ukuran keberhasilan dari hal ini adalah Customer Satisfaction Index. Masuk ke bagian customer perspective. Customer perspective adalah hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk menangkap segmen pasar secara lebih luas. Secara garis besar, terdapat 3 hal yang bisa Linggo Junior lakukan. Yang pertama adalah update tren terkini dari media sosial. Kami melihat bahwa konten-konten di media sosial Linggo Talk itu terkadang memiliki jumlah scene dan like yang banyak, namun seringnya justru kebalikannya. Kami melihat bahwa hal tersebut diakibatkan karena konten-konten media sosial Linggo Talk itu cenderung kurang mengikuti perkembangan tren terkini. Sehingga secara algoritma pun konten-konten di sosial media Linggo Junior atau Linggo Talk ini menjadi kurang terdorong untuk bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Yang kedua, kami menyarankan untuk baik itu manajemen hingga bahkan CEO itu untuk aktif membuat konten di media sosial. Konten tersebut bisa berupa kehidupan pribadi, sharing ilmu tertentu, atau melakukan tren-tren terkini dari sosial media. Kami mengambil contoh seperti CEO Ruang Guru, yaitu Belva Ramadan, dan juga konten creator lainnya, yaitu Jerome Pauline. Akibat keaktifan dan juga kreativitas mereka dalam membuat konten di media sosial, mereka jadi memiliki banyak followers, dan implikasinya pun menjadi produk-produk yang mereka miliki, yaitu Belva Ramadan Ruang Guru, sedangkan Jerome Pauline itu F&B-nya, yaitu menanti. Produk-produk tersebut menjadi mendapatkan lebih banyak atensi, yang datangnya itu kebanyakan dari followers-followers mereka di sosial media. Dan selanjutnya, kami juga menyarankan untuk Linggo Junior mengangkat brand ambassador sebagai representatif mereka. Brand ambassador di sini bisa seorang influencer cilik seperti Lala, Baby Monella, atau Baby Bell.
Ukuran keberhasilan dari perspektif ini diantaranya seperti customer retention, market and account share, dan juga new customer acquisition. 3 macam perspektif yang dijelaskan sebelumnya adalah serangkaian strategi yang saling menguatkan. Ujung dari strategi ini adalah financial perspektif, yaitu berupa peningkatan profit perusahaan. Ketika ketiga macam perspektif sebelumnya itu dapat diterapkan dengan baik, tentunya hal tersebut akan membuat Linggo Junior jadi memiliki produk yang dapat semakin bersaing di pasar. Produk-produk Linggo Junior sejauh ini dipasarkan pada key partners mereka. Lantas timbullah pertanyaan, sebenarnya ada tidak sih komunitas atau yayasan lain yang sebenarnya berpeluang, namun hingga saat ini belum menjadi key partners dari Linggo Junior? Berdasarkan hasil analisis tim kami menemukan ada setidaknya masing-masing 2 komunitas dan yayasan yang berpeluang. Dari komunitas, yaitu ada Wajah Bunda Indonesia, yaitu sebuah komunitas bagi para bunda modern yang memiliki putra-putri usia sekolah dasar. Lalu ada Smart Moms ID, yaitu sebuah komunitas bagi mama milenial yang memiliki anak usia balita hingga usia sekolah dasar. Lalu dari yayasan, yaitu ada Al-Azhar yang memiliki 69 cabang sekolah dasar, dan ada Strada yang memiliki 19 TK dan 28 sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jumlah preliminary school di Indonesia ini sangat banyak. Berdasarkan sumber Kemendikbud tahun 2022, ada 64% sekolah dasar di Indonesia. Hal ini selanjutnya membuat tim kami bertanya, sebenarnya apa saja sih provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang memiliki jumlah sekolah dasar paling banyak sehingga dapat menjadi fokus bagi Linggo Junior? Untuk lebih lanjut, hal tersebut akan dijelaskan oleh anggota tim saya, Helena. Berikut tim kami paparkan hasil dari perhitungan tim kami atas Indonesia School Market Size dengan asumsi perhitungan harga paket Linggo Junior Rp550.000, jumlah banyaknya kelas berjenjang SD 3, SMP 5, SMA 5 berdasarkan sampling, satu kelas 30 siswa berdasarkan kata data, dan menggunakan kurs per 23 Mei. Didapatkan nilai keseluruhan sekolah di Indonesia adalah $5.251 juta, jenjang SD $3.567 juta, SD swasta $882 juta, dan di sini kami menyediakan 6 provinsi, yaitu 3 di Jawa yang memiliki SD swasta terbanyak dan 3 di Sumatera, dengan nilai sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar. Maka dari hasil tersebut, Provinsi Jawa Timur memberikan nilai yang paling besar di antara ke-6 provinsi. Baik, sekian pemaparan dari tim kami terkait masalah, strategi, dan solusi atas Linggo Junior. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya.